Dia berkata, tidak ada gunanya, formasi Anda tidak memiliki garis pertempuran, dan formasi Raja Hantu Fengdu saya telah meledak dalam formasi besar, tidak ada kekuatan yang cukup kuat untuk menekannya, Anda tidak bisa menghentikannya sama sekali. Kata Xia Huzun. Qin Chen mencibir, dan dengan ledakan, hantu istana yang menakutkan muncul di antara langit dan bumi. Boom! Aura api tak terbatas meledak di atas istana ini, dan tiba-tiba, formasi Raja Hantu Fengdu ditekan. Itu adalah istana yang mulia Zixiao Dou Sui. Aura Zixiao Dou Ligong menyebar, dan seluruh dunia bergetar. Ini adalah harta yang mulia Zun. Mungkinkah itu istana awan ungu yang mulia Skyfire? Kamu siapa? Kata guru suci formasi hantu tampak ngeri, dan menyaksikan Zixiao Dou Ligong menekannya. Qin Chen mendengus dingin, dan tiba-tiba muncul di depan Holy Master of the Ghost Array. Di tubuhnya, tentakel yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memenuhi tubuh Master Suci Arai Hantu. Pada saat yang sama, pupil Qin Chen memunculkan mata di tengah alis, kekuatan jiwa berkabut menyapu. Teknik terlarang jiwa surgawi, perbudak Dava, gumam Qin Chen, bersenandung. Kekuatan jiwa yang kuat dengan cepat menyebar ke lautan jiwa dari Master Suci Arai Hantu. Dalam waktu singkat, Qin Chen merasakan dampak jiwa yang kuat menyapu dirinya, dan kekuatan jiwanya bergetar hebat. Ingin memperbudak saya, mustahil, kata Master Xia Huzun, dampak jiwa yang mencengangkan meletus. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan basis kultivasi sejati Qin Chen. Hanya Master Guru Suci di puncak awal, ini ternyata hanya Master di puncak awal. Kengerian di hatinya tidak sebanyak saat ini dalam hidupnya. Dia adalah Guru Suci tahap akhir. Bahkan jika dia terluka, dia tidak dapat dikalahkan dan diperbudak oleh seorang penguasa Guru Suci puncak awal. Tetapi sekarang, dia benar-benar merasa bahwa lautan jiwanya ditembus oleh Qin Chen sedikit. Mata Qin Chen juga dingin dan tajam. Guru suci formasi hantu ini dulunya adalah guru suci tahap akhir, dan kekuatan jiwanya sangat kuat. Untuk sementara, dia tidak bisa diperbudak, tapi Qin Chen tidak terburu-buru. Holy Lord of Ghost Array memang sulit dijinakkan. Lagi pula, ranahnya terlalu berbeda. Tapi dengan pohon iblis 10.000 alam, dia tidak takut sama sekali. Tentakel-tentakel pohon iblis 10.000 alam, terus-menerus meresap ke dalam pikiran Guru Suci Arai Hantu. Secara bertahap, mata Guru Suci Arai Hantu menjadi kabur, dan kekuatan jiwa Qin Chen mulai berada di dalam lautan kesadaran Guru Suci Arai Hantu. Kemudian rune terbentuk di pikirannya. Di kejauhan, melihat Guru Suci formasi hantu yang berjuang, baik Wu Lao dan Mu Zifeng tertegun. Keduanya saling memandang, dan ada cahaya tajam yang berkedip di kedalaman mata mereka. Lalu mereka bergegas menuju kehampaan yang jauh. Mereka tidak berani tetap tinggal, mereka akan melarikan diri dari sini dengan putus asa. Begitu sosok mereka bergerak, Yukiansu dan Xing Tianya juga ikut bergerak. Mereka berdua berhenti di depan Huo Lao dan Mu Zifeng secara bersamaan, mencoba mencegat mereka. Huo Lao dan Mu Zifeng marah. Di sarung tangan Huo Lao, api yang menyilaukan meledak. Negara api muncul, mewakili peradaban api. Di negara api, seorang Huo Lao membubung ke langit dan berlari lurus. Di lain sisi, pedang di tangan Mu Zifeng tiba-tiba terangkat, roh pedang bertahan di langit, mekar dengan cahaya ilahi hitam, menebas dengan terang-terangan ke arah Yukiansu, aura pedang meresap, dan itu tak tertandingi, seolah merobek langit dan menyapu segalanya. Xing Tianya mencibir, dan di atas kepalanya, lautan seni bela diri muncul, dan kekuatan seni bela diri yang menakutkan menyebar dalam sekejap, menutupi kerajaan api itu. Tiba-tiba, kerajaan seni bela diri dan kerajaan api bertabrakan dengan keras. Keduanya meletus dengan raungan yang menakutkan. Xing Tianya hanya merasakan kekuatan dahsyat menyapu dirinya, tubuhnya terguncang, dan darah di tubuhnya melonjak. Tapi Huo Lao tidak sehat, dihadang oleh Xing Tianya, tubuhnya mandek dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali.
Bang bang bang. Kedua belah pihak memulai perang. Di sisi lain, Yu Qiansu menghadapi jurus pamungkas Raja Pedang Mu Zifeng, dan itu sangat berbeda. Di tangannya, pedang tajam muncul, dan cahaya pedang berkedip. Tubuh Qiansu berwarna cahaya bulan, dan seterang Dewi 9 hari. Itu jatuh dari langit dan bertabrakan dengan jurus pamungkas Raja Pedang Mu Zifeng. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu tubuh Yu Qiansu dan mengguncangnya ke belakang. Yu Qiansu menari dalam kehampaan seperti peri limbo. Dunia terasa dingin dan kehampaan tampak membeku, dan cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya melekat ke arah Raja Pedang Mu Zifeng. Tetapi pada saat ini, Raja Pedang Mu Zifeng juga merasakan kekuatan sejati Yu Qiansu, dan mau tidak mau menunjukkan ekspresi ngeri. Hanya guru suci puncak awal. Gumam Mu Zifeng terpana. Di sisi lain, Xing Tianya terus menunjukkan kekuatan martial spirit, menjerat Huo Lao. Kekuatan jiwa bela diri. Apakah Anda leluhur lautan jiwa bela diri di dunia surga timur? Kata Huo Lao tampak marah. Meskipun penampilan Xing Tianya telah berubah, kekuatan supernatural dan kekuatan jiwanya tidak dapat diubah. Huo Lao berjalan di kota Dongguang selama bertahun-tahun, dan saat ini dia akhirnya mengenali identitas Xing Tianya. Xing Tianya mencibir, tidak memberi Huo Lao kesempatan untuk melarikan diri. Di sisi lain medan perang, Qin Chen, dengan bantuan pohon iblis 10.000 alam, akhirnya dapat menanam segel penahan jiwa di tubuh Master Suci Xiao Sun. Dia memberi hormat kepada Qin Chen dengan hormat lalu berkata, "Tuan." Qin Chen menghela nafas dan mengguncang sosoknya sebelum dia datang ke Huo Lao. "Tuan, kamu di sini," kata Xing Tianya sangat gembira. "Berikan mereka padaku," kata Qin Chen berbicara dengan acuh tak acuh, mengulurkan tangan besarnya, dan dengan tegas meraih dan memotret Huo Lao. "Anak muda, ada yang ingin aku katakan," ucap Huo Lao berteriak ngeri, tapi Qin Chen tidak akan memberinya kesempatan ini. Orang-orang benteng api emas itu terkenal jahat dan bertingkah menyeramkan. Qin Chen mendesak Zi Xiao Dou Li Gong untuk menekan Huo Lao secara instan, dan kemudian tentakel pohon iblis melonjak dan langsung menusuk tubuh Huo Lao. Huo Lao menjerit, dan dengan panik, dia merasakan kejutan yang mengerikan mengalir ke dalam jiwanya. Meskipun kekuatan lelaki tua ini tidak jauh berbeda dengan guru suci arai hantu, bahkan Tuan Suci Arai Hantu telah diperbudak. Setelah beberapa saat, Qin Chen telah menanamkan segel pengendalian jiwa dalam pikirannya, dan asal-usul pohon iblis dari 10.000 dunia juga mengalir ke dalam tubuhnya. Setelah memperbudak Huo Lao, Qin Chen melakukan hal yang sama dengan Master Raja Pedang Mu Zifeng. Sesaat kemudian, semua yang selamat di seluruh medan perang diperbudak. Di antara mereka, Huo Lao, Master Suci Formasi Hantu, dan Raja Pedang Mu Zifeng secara pribadi diperbudak oleh Qin Chen. Dua Master Suci puncak tingkat menengah yang tersisa dari benteng api emas, melalui pohon iblis dari 10.000 alam, secara tidak langsung juga diperbudak. Adapun penjaga benteng api yang tersisa, Xing Tianya langsung membunuhnya. Qin Chen menghela nafas lega setelah menemukan senjata roh rubah peri berekor 9 di ruang penyimpanan Master Santo Formasi Hantu. "Lihat apakah ada ruang penyimpanan yang tersisa," kata Qin Chen memberi perintah. Dia dan Yu Qiansu serta yang lainnya mencarinya. Tidak lama kemudian, Qin Chen mendapat 7 atau 8 cincin penyimpanan lagi di tangannya. Kemudian Qin Chen melambaikan tangannya, dan mengumpulkan kapal terbang milik benteng api emas itu ke dalam cakram giok. "Ayo pergi," kata Qin Chen sambil memeriksa kekosongan secara menyeluruh. Dia membawa Qiansu dan yang lainnya dan pergi dengan cepat. Meski tempatnya jauh dari kota Dongguang, mungkin ini membuat orang lain khawatir. Jika seseorang menemukan dirinya sendiri, maka dia dalam masalah. Benar saja, tidak lama setelah Qin Chen dan yang lainnya pergi, beberapa pita tirani tiba-tiba terbang, dan ada karavan yang mendekat ke arah lain.
Sekelompok orang ini jelas tertarik dengan fluktuasi di sini dan saling memandang. Sepintas, ada kewaspadaan dalam ekspresinya. Semua orang dengan hati-hati mendekati medan perang, dan kemudian mereka merasakan sisa fluktuasi di sini. Mereka tidak bisa menahan keterkejutan. Fluktuasi sisa di sini begitu kuat sehingga bahkan dua master suci jangka menengah pun merasakan jantung berdebar kencang. Pada saat ini di sisi lain, seorang lelaki tua tiba-tiba membuka matanya, esensi matanya hampir terkondensasi menjadi substansi, yang membuat orang bergidik. "Huff, katakan padaku, ada apa kali ini? Jika itu masalah sepele, berhati-hatilah dengan kepalamu," kata orang tua itu tiba-tiba membuka matanya, dan kekuatan api yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya. Di depan lelaki tua itu, seorang lelaki parubaya segera membekukan tubuhnya. Keringat dingin keluar dari dahinya. Dia berlutut dan berkata dengan gemetar, "Tuan, kartu kehidupan Tuan Kastil Muda telah rusak," kata lelaki parubaya yang baru datang. "Apa? Kartu kehidupanmu Huo rusak?" Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi Master Benteng Api Emas itu tiba-tiba menjadi dingin. "Huff, bajingan itu benar-benar berumur pendek," kata Tuan Benteng Api berkata dengan enteng. Pria parubaya itu tertegun. Dia sepertinya tidak menyangka putra tuannya sudah mati, tapi sikapnya sebagai seorang ayah begitu acuh tak acuh. Pemilik Kastil Api Emas berkata, "Mu Huo sudah mati, bagaimana dengan kartu kehidupan Huo Lao? Dia dijaga oleh Huo Lao, bagaimana dia bisa jatuh dengan mudah? Dan jika dia kembali, tanyakan situasinya," kata Tuan Benteng Api. Pria parubaya itu menghirup udara. Huo Lao juga salah satu master top di Kastil Api. Meskipun dia tidak pernah memasuki ranah guru suci akhir, dia juga merupakan praktisi teratas. Dia berkata, "Kartu kehidupan Huo Lao tidak rusak, tetapi aura jiwa Huo Lao di atas telah menghilang secara aneh, dan bawahan tidak tahu apa yang terjadi," kata pria parubaya itu. Nafas jiwa menghilang. Gumam penguasa kastil menyipitkan pandangannya. Dia berkata, "Tidak masalah, karena Mu Huo sudah mati, biarkan kakak sulungnya Xuan Huo menjadi tuan kastil muda. Anda tidak perlu mengganggu orang tua ini lagi. Pada saat-saat kritis retret, mulai sekarang jangan ganggu saya dengan hal-hal sepele seperti itu." Orang tua ini tidak punya banyak waktu lagi, karena ada 7 anak laki-laki kursi ini. Anda seharusnya tidak mengganggu lelaki tua ini dengan hal-hal sepele seperti itu, ucap Liu Huobao berkata dengan dingin. Dahi pria parubaya itu meneteskan keringat dingin. Sekarang dia yakin bahwa Tuan Muda Mu Huo bukanlah anak kandungnya. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani mengabaikan, dan dengan cepat mengangguk. Saat ini Qin Chen secara alami mengabaikan semua urusan luar. Sebaliknya, dia datang ke restoran tertentu di kota Dongguang dan langsung memasuki lempengan batu giok alam semesta. Dia pertama kali meminta Yu Qiansu untuk membawa Huo Lao dan yang lainnya untuk memperbaiki rantai dan memperbaiki luka di tubuhnya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan lusinan ruang penyimpanan dan mulai memilah hasil panen. Setengah jam kemudian, Qin Chen melihat dengan gembira semua yang diatur di depannya. Dalam lusinan ruang penyimpanan ini, dia telah memperoleh banyak vena suci. Di antara mereka, ada lebih dari 10 vena suci tingkat menengah. Vena suci milik Master Arai Hantu adalah yang paling banyak, hampir 10 vena suci. Pada akhirnya, ada hampir 17 atau 18 vena suci Saint Master kelas menengah. Begitu banyak pembuluh darah suci membuat Qin Chen sangat gembira. Tentu saja ada banyak harta suci lainnya. Apa yang paling dipedulikan Qin Chen dari semua hal di sini adalah sesuatu yang terlihat seperti token. Jika Qin Chen mengingatnya dengan benar, itu seharusnya ditemukan di ruang penyimpanan Master Suci Arai Hantu. Tokennya tidak besar, hanya seukuran telapak tangan. Itu ditempa dengan bahan berkualitas. Bagian depan diukir dengan garis. Garis-garis ini membuat orang merasa sangat misterius. Qin Chen melihatnya.
Dia merasa melihat sejarah yang luas, yang mengandung makna kuno yang tak ada habisnya. Apa sebenarnya token ini? Itu memberi saya rasa misteri yang tak tertandingi. Dan materi dunia, entahlah, sangat langka. Saya belum pernah melihat bahan pemurnian token ini sebelumnya. Ini aneh. Kata Qin Chen mengerutkan kening. Dia mendorong pikiran spiritualnya dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk memeriksa sisi token ini dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat membedakan materinya, mencari informasi dalam pikirannya, dan tidak tahu untuk apa token itu digunakan. Dia segera menggunakan pikiran spiritualnya dan memanggil Xia Houzun. Xia Houzun langsung muncul di depan Qin Chen, dengan tatapan hormat. Luka-lukanya telah pulih 7 atau 80%, dan aura di tubuhnya menjadi lebih tebal lagi, dan bahkan ada kecenderungan untuk menembus mendiang Saint Lord atau Guru Suci tahap akhir. Dari mana kamu mendapatkan token ini? Kata Qin Chen bertanya. Kembali ke Tuan, token ini diperoleh dari misteri kuno di alam surga selatan. Keterampilan formasi bawahan ini juga termasuk, seperti formasi hebat Raja Hantu Fengdu dan formasi hebat mayat, juga diperoleh dari pembatasan itu. Benda ini terletak di inti area terlarang. Bawahan tidak tahu tujuan spesifik dari benda ini. Hanya saja tempat penyimpanannya lebih rahasia daripada warisan formasi bawahan, jadi bawahan curiga bahwa ini harus menjadi harta khusus. Jawab Xia Houzun berkata dengan hormat. Oh. Dari sebuah alam rahasia di alam surga selatan. Gumam Qin Chen dengan serius, Anda segera memberitahu saya lokasi dan informasi dari dunia rahasia itu. Kata Qin Chen akan pergi ke alam surga selatan selanjutnya, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki area terlarang ini. Lalu Qin Chen tidak mempelajarinya lagi, tetapi menyimpannya dalam cakram giok keberuntungan di alam semesta, menunggu untuk mempelajarinya perlahan di masa depan. Setelah itu, Qin Chen mengeluarkan kotak giok hitam dari cakram giok keberuntungan di alam semesta. Segera setelah benda ini keluar, rubah peri ekor 9 di bawah pohon iblis 10.000 dunia merasakan gelombang. Jika jiwa senior rubah ekor 9 masih ada di sana, dia pasti akan melompat dengan penuh semangat, tetapi pada saat ini, itu hanya tersisa sisa jiwa. Sebelum diperbaiki oleh pohon iblis dari 10.000 alam, dia tidak dapat mengungkapkan pikirannya, dan hanya dapat mengirimkan fluktuasi pikiran ilahi yang sederhana. Kemudian jiwa Qin Chen segera menembus ke dalam kotak batu giok hitam. Di dalam kotak giok hitam ini, ada hosta berwarna darah, sangat sederhana dan rumit, dan roh rubah peri berekor 9 ini jelas adalah roh dari hosta ini. Oke, Qiling, aku tahu kamu bisa mendengarku, keluarlah. Qin Chen berkata dengan ringan. Sao Chen, mengapa roh peri rubah berekor 9 ini tidak keluar? Kata Qian Su bertanya dengan rasa ingin tahu dari samping. Mungkin dia berpikir kita adalah orang jahat. Jawab Qin Chen menyentuh hidungnya, lupakan saja, jika kamu tidak keluar, bagaimana aku dapat membantumu? Kata Qin Chen tiba-tiba meledak dan menembakkan pelangi ilahi. Kekuatan jiwa yang menakutkan tiba-tiba memasuki giok. Dalam waktu singkat, Qin Chen merasakan larangan dan rune yang padat di dalam giok, mencegah invasi jiwa Qin Chen. Hehe, perlawananmu cukup kuat, jangan khawatir, aku bukan penjahat. Kata Qin Chen sambil tersenyum, sementara kekuatan jiwa tirani dengan cepat menembus batasan ini, masuk jauh ke kedalaman hosta. Hosta yang awalnya tenang, kilatan darah melonjak dari langit dalam sekejap. Pada saat yang sama roh rubah peri berekor 9 itu muncul di kotak batu giok, dan berkata dengan marah. Kamu mengatakan bahwa kamu bukan penjahat, padahal kalian semua manusia sangat jahat, dan keluarga rubah peri ekor 9 saya tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kata roh rubah peri berekor 9 menyeringai, suaranya tidak dewasa, tetapi penuh dengan udara pembunuh. Qin Chen berkata, jangan khawatir, aku benar-benar bukan orang jahat, percaya padaku.